kasih Kak Sari yang ada di studio virtual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dengan Wahyu dari Dudindo. Kita mau ngajak adik semuanya, kita mau virtual tour ke perkebunan lidah buaya atau aloe vera nih, yang berlokasi di Kalisuren, Bogor nih maksudnya ya. Oke, ini tempatnya juga lumayan luas sini ya, tapi meskipun kalau dibilang untuk skala industri ya kurang begitu, tapi ini sudah cukup besar juga, lumayan luas lokasinya. Nah, kita pengen tahu nih awal mula berkecimpung di pertanian lidah buaya aloe vera nih. Kita pengen tahu dong ya. Yuk kita ke sana ya. Nah, kakak mau ngasih tahu nih ke adik semuanya, karena ini adalah kamera 360, jadi sangat disarankan membuka di link YouTube ya. Jadi kalau misalnya ada dilihat di zoom, nanti gambarnya akan kelihatan peang-peang, karena di zoom itu tidak bisa membaca kamera 360. Jadi kalau pen realnya itu bisa digerak-gerakin, bisa digeser-geser area sekeliling yang ada di sini. Adik-adik nanti buka link YouTube-nya ya. Oke, tadi kan udah dikasih ya YouTube-nya, linknya ya. Oke, kita nyebrang dulu nih. Nah, ini kebunnya ada di sana tuh. Jadi adik diputer kameranya kalau mau menghadap ke depan. Nah, oke. Kita mau ketemu langsung sama pemiliknya langsung loh nih. Pemiliknya langsung. Mana ya? Oh, itu dia tuh. Kita lewat sini. Nah, ini gede-gede ya sini ya. Kita pengen tahu banyak tentang lidah buaya nih. Nah, pastinya ini beda nih kalau misalnya adik-adik punya di rumah mungkin kecil-kecil ya. Kalau di sini gede-gede di sini. Oke. Kita ketemu pemiliknya. Nah, itu dia tuh. Bapaknya lagi ngebersihin, lagi ngerawat dulu nih. Assalamualaikum Bapak. Ya Pak, Assalamualaikum. Saya dengan Wahyu Bapak. Nah, ini kita dari Dudindo mau ngasih edukasi ke anak-anak nih, pengen tahu kebun aloe vera kayak gimana sih luasnya, terus macam-macam lah. Jadi kita pengen membagi pengetahuan ke adik semuanya. Mungkin kalau kayak gini nih baru pertama kali mungkin ada dilihat seluas ini nih aloe vera nih ya. Iya. Pak, pengen tahu nih luasnya berapa hektar Pak? Kalau yang di sini ada kurang lebih 7.000 meter. 7.000 meter. 7.000 meter persegi luas juga nih. Ini kalau dibangun perumahan bisa berapa rumah sih? Tapi ini sangat produktif banget nih Pak ya. Kalau di sini ini udah gede-gede ini kayak gini usia berapa bulan nih Pak? Kalau yang ini udah setahun lebih, hampir 2 tahun. Oh, ini udah setahun nih. Udah, ya. Tapi bedanya gini Pak, kalau di rumah saya nih udah hampir setahun setengah, nggak gede-gede, kenapa Pak ya? Mungkin di Media. perawatan. Oh gitu. Dia harusnya gembur, pupuknya cukup, airnya juga cukup. Oh, Kemudian gitu. juga nggak bagus. Kalau kebetulan air nggak bagus juga. Bagus juga dia. Jadi busuk Pak ya? Busuk. Oh, Kerdil nanti. kerdil. Iya. Jadi gitu, ini dibuat apa, digembur-gemburin. Digemburin terus kita bikin bedeng kayak begini kan, jadi misal hujan nih, musim hujan kayak begini ya, jadi airnya Ngalir, nggak ngembang ya? ngembang di sini. Jadi dia akarnya kan tetap di atas posisinya. Iya, jadi nggak terlalu basah. Pak, kita pengen sana nih Pak, pengen lihat nih. Ini lokasinya, alamatnya di mana Pak? Ini lokasinya di Kalisuren. Kalisuren. Iya, Kalisuren Bogor, Kabupaten Pak ya? betul. Di Kecamatan Kajur Halang. Kecamatan Tajur Halang. Tuh, luas sih. Luas banget loh ini. Ini kalau apa, perawatan sama tanaman hias lebih gampang apa lebih susah Pak? Kalau ini tergolong yang relatif lebih mudah sih dibanding pertanian yang lain gitu. Kita jenis pertanian yang lain. Terus saya sharing sama teman-teman yang tani-tani ini kan kayak sayuran atau ya apalagi Iya betul. mudah.
Jadi apa namanya, apa ya, nggak, kalau sayuran suka ada ya hama atau apa gitu ya. Kalau lidah buaya gini ada hamanya nggak Pak? Kalau secara pasti sih kita belum belum nemuin sih, belum nemuin. Paling itu aja kalau misal dari kadar airnya tinggi, nanti kayak gini nih. Nah, terus seperti ini. Oke. Ini Nah ini jadi kalau terlalu banyak air dia jadinya akan busuk tuh, busuk ini. jadi busuk dia, Perkembangannya nggak bagus. Iya benar-benar. Nah saya pernah lihat juga nih, apa di luar negeri itu, di daerah Meksiko itu dia punya aloe vera gede banget Pak, lebih besar dari ini. Ini apakah faktor dari iklim apa gimana, itu bedanya apa ya? mungkin yang saya tahu yang satu jenis tapi beda mungkin tanahnya ya. Kita di Pontianak tuh ada. Pontianak ya ya. Nah itu nanti di ukuran tuh beda, padahal jenisnya sama. Ini kan juga dari Pontianak nih, Oh ini di jenisnya Pontianak. sama sinensis, tapi Sinensis. di ukuran apa daunnya ini kalah besar Kalau besar. sama yang Pontianak. Oh karena emang iklimnya emang iklim tropis ya, Tropis. Terus kedua itu tanahnya tanah gambut tanah gambut. kalau di sana. Ya jadi faktor lingkungan dan juga Faktor tanah juga, kontur tanah, biografis juga mendukung. Jadi sama kalau di itu daerah Meksiko sama tuh daerah-daerah gersang ya, itu emang bagus banget untuk perkembangan apa. Nah saya juga tahu juga tuh, saya baca-baca di Google, ternyata yang di Meksiko itu ngambil bibitnya itu dari Indonesia. Dari Indonesia Pak, saya baca-baca di Google. Jadi bibit-bibit yang di aloe vera yang kita punya itu dari kita. Jadi emang Pontianak itu emang apa namanya, bagus untuk benih aloe veranya. Nah jenisnya aloe vera ini jenis apa Pak ya? Kalau yang saya kembangin ini jenis sinensis. Sinensis. Iya. Nah berapa jenis Pak? Kalau aloe vera ada berapa jenis ya? Kalau jenis itu ada banyak. Ada banyak ya? Ada lebih dari 50-an, tapi yang saya pernah lihat langsung itu sinensis sama Sinensis. barbadensis kalau di kita ya, di Indonesia ya. Bedanya? Bedanya kalau dari tampilan secara kasat mata gitu, kalau apa namanya, kalau sinensis kan dia agak cekung ya, Cekung. di sininya ini, di atas, daun Oh, atasnya. Tapi kalau yang barbadensis itu dia sama kembung, kembung. jadi sini kembung, Berarti belakang dagingnya kembung. lebih tebal berarti ya? Lebih tebal, cuman dia Daging. nggak bisa lebar. Nggak bisa lebar. Nah, Oh, dari warna juga dia lebih hijaunya lebih tua, hijau tua. oh lebih tua. Iya iya iya. Iya, sama nih yang saya tahu di Meksiko tuh sama di gini nih. Di Brazil nggak salah. Brazil. Kalau nggak salah di Brazil tuh kayak gini sama, tapi lebih besar dia. Oke, nah ini kalau cara panennya itu dipotong semua apa cuma diambil pelepahnya aja Pak? Diambil per pelepah aja, jadi per bulan itu kalau udah usia di atas 1 tahun ya, Hah? udah usia panen, paling sekali panen itu 2 pelepah. Oh, Diambil berarti 2 pelepah, diambil cuman yang bagian bawah ini aja paling ya? bawah, ya. Oh, berarti ini nggak semuanya ya? Enggak, paling bawah. Nanti durasinya sebulan lagi bisa diambil 2 lagi. Oh, gitu. berarti udah nggak nanam benih ini lagi ya? Udah ada di sini, tinggal nanti makin tinggi makin tinggi. Makin tinggi. Nanti kalau misal udah ketinggian kira-kira udah ini nih apa, takut kena angin dia patah, nanti kita Potong? bawahnya yang tapi masih ada akar ya. Oh, sudah akarnya. Kita potong, Tumbuh lagi nanti tanam dia. lagi ke bawah gitu. Oke, iya iya iya. Nah, nih ada yang kecil-kecil nih Pak. Iya. Ini tuh diambil apa di-ban aja Pak, di-ban Pak? Ini biasanya kita ambil, kita Diambil? masukin polybag gitu kan. Ah. Nanti siapa tahu kalau kita ada yang teman-teman yang mau kembangin ataukah kita mau tambah lahan lagi, baru kita tinggal siapin gitu. Berarti Bapak juga bisa jual yang kecil-kecil ya? Ya ada juga sih teman-teman yang ngambil gitu. Nah, jadi ada semua kalau saya mau beli lidah buaya atau orang tuanya nih, mama papanya yang mau beli lidah buaya benih, langsung ke kebunnya langsung lebih murah nih. Ya, lebih murah. Betul, Kalau betul. beli di tukang tanaman agak lebih mahal, biasanya kan beda harga kan ya. Tapi Iya. kalau misalnya mau beli langsung partai besar, Iya. buat untuk nambah-nambah koleksi tanamannya di rumah atau di manapun, nanti bisa hubungin Pak siapa Pak? Pak Irwanto. Pak Irwanto. Saya tuh baru kenalan tadi Pak siapa namanya. Di Pak Irwanto. Iya. Nah, Pak Irwanto pengen nanya lagi nih. Selama ini
Untuk ngejual apa pelepah ini kemana Pak pasarnya Pak? Kebetulan saya ada langganan tuh ngambil ke sini. Oh, udah ada Udah ada langganannya rutin ya Pak. Jadi udah ada yang ngambil. continue terus. Itu biasanya dibuat apa aja Pak? Dari pelanggan Pak kalau tahu. Ada yang buat minuman, Oh, minuman bisa. Saya baru tahu nih ada bisa buat minuman juga. ya, buat minuman, terus buat kosmetik. Kosmetik ya, kalau kosmetik saya udah tahu itu pasti ini udah dipakai untuk kosmetik apa namanya cantikan Iya, terus sama ya, buat rambut, buat muka. Karena kan nih apa dagingnya ini buat kulit bagus nih, iya. ngelembapin kulit. Nah, sama halnya hand sanitizer. Kenapa ada kandungan aloe vera? Karena untuk melembabkan kulit nih. Jadi pas untuk komposisi hand sanitizer. Tapi kalau kebanyakan aloe vera juga ada yang cocok, ada yang nggak cocok nih. Jadi kalau misalnya ada yang kulitnya sensitif terhadap apa namanya aloe vera, mungkin bisa dialternatifkan dengan apa namanya pelembab lainnya. Itu bisa. Ini saya pengen tahu juga nih Pak. Ini dari luas 700 meter persegi ini 7.000 maaf 7.000 itu 7.000 meter persegi ini satu panen itu setiap hari, minggu atau bulan Pak? Kalau kita kan tergantung permintaannya, orderan gitu. dari langganan gitu. Nah kebetulan rutinitasnya itu seminggu minimal 2 kali lah. 2 kali ada pengambilan. Seminggu 2 kali pengambilan. Nah kalau di rata-rata nih satu bulan itu bisa hitungannya Bapak jual kilo atau per pelepah? Kilo. Oh, per kilo. Iya. Nah sebulan kurang lebih ada berapa kilo Pak? Kalau sebulan tuh kurang lebih antara 5 sampai 6 tonan lah. Oh, 6 ton. Iya. Saya udah hampir ngomong 6 kilo. 6 Tapi ton. karena masa pandemi ini kan mungkin pengaruh ya ke Pengaruh. penjualan yang supplier itu. Jadi ya nggak maksudnya nggak bisa sama gitu. Sama. Kadang bulan ini ya sedikit ada penurunan, kadang gitu. Iya, 6 ton itu lumayan ya. 6 ton itu satu kilo, Bapak jual berapa sekilo? Kalau partai besar sama langganan-langganan itu harga terendah sih 6.000. Tapi 6.000. kalau ecer, kalau ngambil di bawah 50 kilo, saya biasa kasih 10 ribuan, 8 Tawaran- sampai 10 ribu Tawas lah. sekilo 6.000. Nah. Tergantung speknya, kan ada Spek. spek Oh. A, B gitu. Oh, apa berarti yang bagus sama yang biasa? Iya. Taruhlah 7.000 lah gitu kan. Apa tengah-tengahnya Iya. apa namanya average-nya dikali 6 ton. Nah, itu berapa nilainya di duitnya jadi berapa tuh? Jadi kalau usaha ini memang usaha sebenarnya sangat menjanjikan nih. Nah, saya pengen tahu sejarahnya ini Bapak nih. Udah berapa lama? Terus sama sebelum berkecimpung di dunia aloe vera, itu sebelumnya di mana? Iya. Jadi cerita dari awal ya. Dari awal. Basic. Awalnya saya memang kerja di sebagai marketing gitu. Marketing kebetulan produknya itu produk fresh vegetables gitu. Oke. Salah satunya ada ini lidah buaya gitu. Nah, setelah sekian lama ada rasa kejenuhan gitu kita di perusahaan kan. Oh iya. Akhirnya ada beberapa langganan itu yang memang di luar jangkauan perusahaan saya. Nah itu akhirnya saya bina. Saya coba masuk sendiri karena mereka ada permintaan. Akhirnya coba saya penuhin. Nah karena keenakan akhirnya udah saya fokus di lidah buaya salah satunya gitu. Nah dalam perjalanannya ditawarin kenapa nggak bertani, berkebun gitu kan. Saya pikir-pikir oh iya juga ya, marginnya lebih gede daripada saya belanja ke teman-teman petani gitu kan. Akhirnya udah saya terjun ke tani. Itu mulai dari 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah lama juga ya. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau saya dulu zaman saya sekolah tuh ya memang namanya cita-cita pasti ada ya, cita-cita pengen jadi apa, jadi insinyur atau jadi apa dokter atau apa. Tapi kalau mendengar petani kayaknya kurang gitu, kayak biasa. Tapi kalau dilihat dari uangnya, tapi lu menjanjikan juga lumayan ya. Iya. Lumayan ya. Ya kalau saya tadi kan awalnya juga nggak ada maksudnya wawasan, artinya keinginan untuk bertani. Sama sih pemikiran gitu, bertani apa sih gitu kan, rata-rata lah kita Iya, begitu. betul. Pengennya di perusahaan gitu Perusahaan kan. ya. Tapi setelah terjun, setelah saya bandingkan, saya dulu ikut perusahaan dengan saya bertani,
Jauh Karena saya lebih banyak. pribadi rasanya enjoy, nyaman gitu. Iya. Ketemu gitu Iya, nyamannya. Gitu. betul. Itu sih yang perbedaan saya rasa. Gitu. Jadi memang wira swasta itu memang di awal memang berat. Iya. Tapi Cuman kalau memang- kita tidak mencoba dan untuk merasakan, nggak akan Iya. tahu kendala seperti Cuman memang apa. tantangannya itu kita kan bagaimana untuk mengolah diri sendiri kan. Kita kan nggak ada yang perintah gitu. Artinya Betul. bagaimana kita harus disiplin Disiplin, untuk betul. diri sendiri untuk bisa Betul. disiplin itu yang tantangannya di Tantangan. situ. Memang kita kalau kerja kantoran itu terpatok dengan aturan. Iya, udah ada sistem kan. Sistem udah ada. Nah, kalau kita wirausaha, kita sendiri yang buat aturan. Bikin gitu. Kalau kita santai, Nah. ya nggak akan maju-maju. Tapi Nah. kalau kita mau mencoba dan berusaha keras untuk bagaimana untuk usahanya bisa maju, Iya. ya itulah resikonya yang harus Betul. menjadi seorang wira swasta. Iya. Oke, sama sih. Kayak emang dimanapun orang yang sukses itu tidak melihat dari setelahnya, tapi Iya. sebelumnya nih Sebelumnya. awalnya gimana ya, pastinya ada masalah-masalah yang mungkin kita bisa dibilang di luar dari kemampuan, tapi yakin namanya Allah pasti memberikan satu cobaan, itu tidak ada yang sukar, pasti ada jalan keluar. Oke, kembali lagi nih Pak. Iya. Tadi kan hampir 6 ton nih 1 bulan. Iya. Nah, dari pembeli sendiri kan ada yang buat minuman, dan juga ada yang buat hand sanitizer. Kalau saya pada dengar tuh buat kayak jenang juga, Iya. gitu Pak ya. Nah, untuk skalanya ini pembelian masih di lokal area daerah Bogor, Depok, atau udah ke luar Pulau Jawa nih Pak? Kalau saya Pembelian. yang rutin itu daerah Jabodetabek aja. Jabodetabek. Terus ada satu yang dari Jawa Barat, Bandung. Oh, Jawa Barat. Itu ada. Iya iya. Cuman tetap mereka ngambil saya karena saya bilang saya ini nggak ada di ini pengiriman, saya bilang gitu kan. Iya. Jadi minta maaf ini kalau Transportasi. berkenan ya ambil kemari gitu ke kebun lah gitu. Jadi emang nih pas banget nih, jadi kalau misalnya buat jadi satu peluang mau menjadi bahan untuk kita olah lagi jadi minuman, Iya. jadi sanitizer atau bahan-bahan lainnya, nanti bisa hubungi langsung ke Pak Rianto ya, Pak Irwanto. Pak Irwanto. Nanti nomor teleponnya berapa Pak? Nomor teleponnya 0813 Hmm? 8778 Hmm. 6050. Nah, Nah, kalau di Maps, Google Maps tuh ada, tinggal diketik aja kebun Lidah Buaya Kalisuren. Nanti di kebun situ udah ada, Lidah Buaya Kalisuren. Nah, nanti kalau di Maps nanti bisa muncul. sudah ada nomor telepon. Nah, ya. Sama saya juga nyari Bapak nih dari Google Maps. Jadi lebih mudah. Iya, iya, iya. Kebetulan saya rumah di Depok, cari deket di sini dapatnya. Sebenarnya lagi di daerah Bogor juga ada lagi, cuma karena ini lokasinya cukup strategis, juga dekat dengan jangkauan, jadi saya ke lokasinya Pak Yanto. Oke, apalagi nih Pak ya kiranya? Kalau yang di atas ada yang usia masih di bawah 1 tahun, jadi belum produktif. Oh, yang kecil. Nah, Boleh kecil. kalau ini sih cuman ada yang selingan, misal ada yang mati, kita ganti. Oh, Yang kecil kayak gini kan, gini yang busuk-busuk dibuang-buangin nih Pak ya? Kayak ini kan seharusnya kan udah panen semua nih satu petak ini, tapi ternyata ada yang kecil kan. Ada yang kecil? Nah, ada yang kecil ini pengganti kemarin, ada yang mati kita Hmm. sulam lagi sama yang kecil. Nah, ini tadi bibit-bibit yang tadi nih Pak. Yang kecil diambilin, tadi polybag. Nah, saya masukin polybag gini. Oh, oke. Jadi waktu ada teman-teman yang ingin nanam nggak bawa gitu. Ya, emang saya kalau lihat di toko tanaman hias emang mahal-mahal Pak. Ukuran segitu mahal. Nah, cuman di sini nih karena kita keterbatasan tenaga, jadi rumputnya ini agak Iya. kalah ini kita. Kalah. kerjanya. Tenaganya kalah ini. Rumputnya juga banyak. Nah, ini yang polybag bagian kita taruh di sini, campur. Ini masih usia belum 1 tahun ini. Ini berapa bulan Pak? Ini sekitar 4 bulanan. 4 bulan ya? 4 bulanan. Oke.
Oh, sampai sana juga ya? Iya, sampai tembok sana itu. Ya benar, 7.000 meter persegi ya segitu. Iya. Segera kita sampai sini tadi nih, Iya. sampai ujung. Iya. Udah pernah nyobain ini ya, minuman aloe vera, Pak? Udah pernah dari Oh. langganan itu. Saya pernah tahu tuh di supermarket tuh jual karena ada nata de coco ya. Iya. Ini ada yang aloe vera. Ada. Ada. Saya pernah lihat tuh di supermarket Iya. aloe vera bukan nata de coco, jadi kayak nata de coco tapi itu Dari aloe. bahan dari aloe vera. Mungkin itu yang dia ambil. Nah ini prosesnya itu yang diambil tuh kan ada lendir apa ya? Iya, nanti kan kalau biasanya untuk bikin minuman dari dasar malangan itu jadi dari lendirnya itu dipisahin nanti ada Oh. proses pemisahan lendir sama daging Daging. aloe veranya gitu. Jadi yang diambil itu adalah daging. Dagingnya itu jadi dikupas kulitnya, potong-potong Cuci. dahulu, dicuci, dipisahin lendirnya. Hmm. Ada beberapa proses sih yang sehingga nantinya bisa dikonsumsi jadi minuman. Iya, iya, iya. Oh, itu tuh udah. Lepas kadang-kadang Udah lepas. kita panen kan Kalau nggak dipanen busuk. jadi kadang-kadang kita panen kan agak ke dalam kena ini daun dalam nih. Oh, Besar dikit baru kita kupas gitu kan. Kadang-kadang kelewatan. kelewatan Benar juga. sampai bawah. Atasnya gitu. Oke, mungkin itu dari saya nih tentang kebunnya Pak Arianto aloe vera nih. Jadi ada semua untuk jadi satu peluang bisnis untuk misalnya mau mengolah apa namanya aloe veranya, nanti bisa hubungi Pak Arianto. Entah mau dibuat hand sanitizer kembali atau mau apa namanya jadi makanan atau minuman bisa juga. Nanti bahan-bahannya bisa langsung ke kebunnya di sini nih. Oke. Nah Pak, misalnya nih saya pengen tahu nih, saya belum pernah coba eksperimen. Ya. Dari misalnya pelepah ini kita potong, Ya. itu bisa tumbuh nggak Tan? Nggak bisa? Setahu saya sih enggak sih. Belum. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Cuman nggak tahu ya. Kalau bisa dipotong sini sih nggak bisa. Kalau kita kan dari tunas. Dari tunasnya. Enakan gitu. Iya, tunas dari akarnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya nih. Jadi pengetahuan saya yang nambah lagi di sini nih mengenai apa aloe vera yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil di sini, bisa kita jadi satu peluang usaha untuk kita bisa jual lagi dari bahan-bahan ini, atau kita mau apa namanya jadi komoditi apa namanya komoditi pangan juga bisa juga. Oke, dari saya dengan Wahyu dan Pak Arianto, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi ke Sari yang ada di studio virtual ya. Oke, Kak Sari.